Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, di mana Ibu Nastiti Novitasari MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Khairuddin dengan NPM 2021030062. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu menjelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Soal yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Soal yang ketiga yaitu sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Yang keempat yaitu dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Jelaskan dengan contoh. Yang kelima yaitu sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau Anda akan lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Baik, saya akan jawab pertanyaan nomor 1 mengenai makna pemberdayaan masyarakat. Makna pemberdayaan masyarakat adalah sebagai bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka, masyarakat itu sendiri, dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat sendiri bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Lalu saya akan menjawab nomor 2. Pemberdayaan sebagai proses pengembangan memandirikan, menswadaya-kan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek, agen atau partisipan yang bertindak dan berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri itu bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara, pemberian layanan publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, dan seterusnya kepada masyarakat tentu merupakan tugas kewajiban negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Lalu saya akan jawab soal nomor 3 tentang sikap fasilitator. Fasilitator harus memiliki sikap yang pertama yaitu menghayati dan bangga terhadap profesinya dengan merasakan bahwa kehadirannya dalam pemberdayaan masyarakat itu sangatlah penting bagi masyarakat. Yang kedua yaitu meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan pada kondisi alam wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya, serta yakin bahwa inovasi yang akan disampaikan itu benar-benar merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Yang ketiga yaitu menyukai dan mencintai masyarakat, dalam artian selalu siap memberikan bantuan dan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi berlangsungnya perubahan-perubahan usaha atau kehidupan. Lalu saya akan jawab soal nomor 4 tentang pendekatan atau strategi. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Sementara itu, dalam kaitannya dengan pekerja sosial, maka sedia ada 6 jenis pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membantu tenaga penyuluh, fasilitator, agen pembaru, dan aktivitas LM serta lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Di antaranya yang pertama itu pendekatan mikro. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual, misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan serta pengendalian stres, yang mana tujuan bisa saja dimaksudkan untuk melatih serta memberikan bimbingan bagi para kelompok sasaran untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Yang kedua yaitu ada pendekatan meso. Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro yang tadi saya sebutkan, yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual. Maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Dalam hal ini tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan manfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media pendidikan, pelatihan, dan intervensi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, membentuk sikap, serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dalam mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga ada pendekatan makro. Untuk tipe pendekatan ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan menerima manfaat diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro, diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying, atau manajemen konflik. Di samping itu, pendekatan ini juga melihat para penerima manfaat kelompok sasaran sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri maupun cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu ada pendekatan kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan ini, fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah seperti bencana alam, apakah itu berupa banjir, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan, atau dalam bentuk bencana alam yang lainnya. Yang kelima yaitu pendekatan pembangunan. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan ini, yang mana lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan, serta kemampuan masyarakat. Mungkin ini maksudnya lebih ke pelatihan atau workshop itu. Lalu yang keenam ada pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan, serta ketinggalan, sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan. Lalu untuk strategi yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat, strategi itu yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah satu, pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Yang A, pembentukan iklim demokrasi dan partisipasi secara umum di tingkat nasional sampai desa, sampai menjadi nilai yang inheren pada setiap tindakan dalam program pemberdayaan masyarakat. Demokrasi memungkinkan pelebaran makna permasalahan dari lapisan bawah kepada elit masyarakat. Yang B ada desentralisasi dan kemandirian dalam pengambilan keputusan agar masalah dan penyelesaiannya memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemecahan masalah pembangunan itu sendiri. Yang C ada peningkatan kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam melayani kebutuhan penduduk miskin dan marginal. Yang D ada keberlanjutan program atau proyek dengan memfasilitasi gerakan masyarakat dalam memelihara maupun meningkatkan hasil program dan proyek tersebut. Yang E ada penyediaan fasilitator untuk menggerakkan kehidupan kelompok dan masyarakat lokal, serta memberi pengetahuan manajerial. Fasilitator juga berfungsi sebagai mediator untuk memungkinkan komunikasi yang setara dari penduduk miskin dan marginal kepada pihak lainnya, sehingga akses kepada penduduk miskin terbuka lebar. Yang kedua ada perluasan kesempatan atau promoting opportunity. Yang A yaitu ada penyusunan kebijakan publik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dialokasikan kepada lapisan miskin dan marginal. Yang B ada pembangunan prasarana dan sarana fisik di bidang transportasi, komunikasi, perumahan, kesehatan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan dan mempercepat perolehan impact kepada pembangunan ekonomi wilayah. Mungkin kalau hal ini untuk
untuk masyarakat-masyarakat yang masih tertinggal di daerah pedesaan gitu. Lalu yang C itu memberikan akses kepada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga politik, lembaga budaya, terutama kepada keluarga miskin dan golongan perempuan. Dengan demikian, lapisan bawah dan kelompok marginal memiliki modal untuk bersaing dalam kehidupan modern. Yang ketiga itu pengembangan perlindungan sosial. Yang A, pemberian legalitas kepada properti penduduk miskin agar bisa digunakan sebagai modal kerja dan perolehan kredit mikro atau kecil. Yang B, ada pembentukan atau penguatan kelompok atau organisasi secara modern agar penduduk miskin dapat memanfaatkan akses ekonomi, politik, sosial, dan budaya bagi peningkatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada pembangunan jaringan kerjasama antara individu, lembaga, kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga ekonomi. Jaringan ini berguna untuk memperluas batas. Yang kedua ada kemampuan individu atau kelompok serta sebagai pertahanan dari krisis yang mungkin menghadang secara mendadak. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5 tentang kontribusi yang akan saya lakukan, tentunya dengan mengabdi kepada masyarakat itu sendiri. Dari skala kecil terlebih dahulu, saya akan memberikan kontribusi tenaga, waktu, pikiran untuk masyarakat itu sendiri. Mengenai pemberdayaan masyarakat, yang pastinya saya akan dengan senang hati membantu masyarakat baik dalam bidang pendidikan ataupun sosial, dan nantinya saya akan membuat suatu inovasi-inovasi terbaru yang ada di masyarakat, dan akan mengajak masyarakat untuk lebih sadar dengan lingkungan sendiri. Lalu fungsi dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat menurut saya agar kita bisa mengetahui apa itu pemberdayaan masyarakat, lalu tahapan-tahapan untuk untuk memberdayakan masyarakat sendiri, lalu masih banyak lagi fungsi-fungsi dari mata kuliah ini yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.